Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Langkung ti payun hayu urang panjatkeun puji sinareng rasa syukur urang ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan ka urang pirang-pirang kanikmatan. Di antawisna nyaeta nikmat iman, nikmat Islam sarta nikmat kesehatan. Kukituna urang ayeuna tiasa ngariung ngumpulung di nuraraga tholabul ilmi. Hadirin bapak-bapak mewah ibu-ibu anu dimuliakeun ku Allah. Ngahaturkeun wilujeng sumping ka Al Ustaz Dede Kasmara anu parantos aya di payunan urang sadayana. Sareng oge ngahaturkeun wilujeng sumping ka bapak-bapak mewah ibu-ibu anu parantos hadir dina ieu acara. Ngadegna simkuring di dieu nyaeta salaku pananta acara anu bade nyanak sababaraha hiji acara. Nyaeta acara anu kahiji bubuka, teras acara anu kaduana tausiah ti Al Ustaz Dede Kasmara, sareng acara anu katiluna nyaeta panutup. Hadirin bapak-bapak mewah ibu-ibu anu dimuliakeun ku Allah, acara anu kahiji parantos kusimkuring dibuka, kusimkuring dilajengkeun wae kanu acara anu katilu nyaeta acara anu inti, anu pokok nyaeta tausiah ti Al Ustaz anu bade ngadegikeun. Mangga disanggakeun waktu sareng tempatna. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat wa tarfa'ud darajat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman, ibadah apabila dilihat dari segi waktu dan tempat pelaksanaannya terbagi kepada 4 bagian. Yang pertama, ibadah yang terikat oleh waktu tetapi tidak terikat oleh tempat. Artinya, ibadah terikat oleh waktu mesti dilakukan pada waktunya. Tidak sah kalau dilakukan bukan pada waktunya. Tidak terikat oleh tempat, artinya boleh dilakukan dimanapun. Itu yang pertama ya. Jadi ibadah yang terikat oleh waktu tetapi tidak terikat oleh tempat. Kenging tahajud tabuh 10 anjing-anjing. Nah, gitu nya. Kenging salat duha tabuh 10 wengi. Kenging lari pagi sore hari. Kenging teh. Lari pagi alihkeun ka sonten da hujan wae anjing-anjing mah. Nah gitu ya. Jadi salat duha mesti dilakukan pada waktu duha. Salat tahajud mesti dilakukan di malam hari. Itulah yang dimaksud ibadah yang terikat oleh waktu. Kenging tahajud di bumi
Di masjid, di lapang poli. Nah, gitu. Artinya itu ibadah yang tidak terikat oleh tempat. Satu ya, jadi ada ibadah yang terikat oleh waktu, tapi tidak terikat oleh tempat. Kami Jumat berkah, babagi sangu nih, yang dialihkan ke Sabtu. Jadi Sabtu berkah artinya. Nah, gitu. Yang babagi nama. Ngenami mah jantan topi. Yang kedua, ibadah yang terikat oleh tempat tapi tidak terikat oleh waktu. Sebaliknya ya. Kalau yang pertama terikat waktu, tidak terikat tempat. Kalau yang kedua sebaliknya, terikat oleh tempat, tidak terikat oleh waktu. Artinya mesti dilakukan pada tempatnya, karena terikat oleh tempat. Boleh dilakukan kapan saja, karena tidak terikat oleh waktu. Kenging tahiyatul masjid di bumi. Kenapa? Karena terikat oleh tempat. Yang namanya masjid. Boro-boro di bumi tahiyatul masjid mah di buruan masjid wah itu kayaknya. Benar, bebas narosnya. Iya masjid sanes. Iya masjid sanes. Masjid. Nah, kalau ini masjid berarti boleh tahiyatul masjid. Terus diresmikan kan ke wali kota. Iya terus diresmikan kan ke bupati. Bacaannya. Nah, dengan patarosan kumaha hukumna salat tahiyatul masjid di masjid nu teu acan diresmikeun. Sah teu? Sah. Nah, masjid mah tinggal witan peletakan batu pertama etos masjid. Tapi upami ieu sanes masjid berarti tidak boleh tahiyatul masjid. Manoy di pesantren pribados mah di serambi masjid ada tulisan di serambi ini tidak ada tahiyatul masjid. Upami orang lebet ke masjid, enjing jangan tahiyatul masjid. Siang, sonten, wengi, janari. Nah, itulah contoh yang kedua, ibadah yang terikat tempat tapi tidak terikat waktu. Yang ketiga, ibadah yang terikat waktu juga terikat tempat. Ya. Jadi yang ketiga nih, terikat waktu juga terikat tempat. Mesti pada waktunya dan pada tempatnya. Kenging Idul Fitri kaping 2 Syawal 28 Ramadan. Kenging Idul Fitri mah kedah kaping 1 Syawal. Itu waktunya. Tempatnya walaupun afdoliyah ya di lapangan. Afdolnya. Kalau tidak ada lapangan ya di mana deui atuh? Manggawe di masjid oke. Cuma afdoliyahnya di lapangan. Aya anu salat Idul Fitri kaping 30 Ramadan? Aya mah. Di kita suka terjadi perbedaan dalam penetapan 1 Syawal. Bukan rahasia lagi gitu ya. Kita lihat di media, di TV,
Umpamanya Muhammadiyah Idul Fitrinya hari Selasa umpamanya nih. Pemerintah NU Nahdlatul Ulama Persis Persatuan Islam Rebo. Ini bukan masalah yang disebut serius-serius, disebut nyantai-nyantai juga gitu ya. Itu mah masalah ijtihadiyah. Tapi kita mesti konsisten. Kalau kita meyakini tak satu Syawal Lebaran itu Rebo, berarti Salasa masih saum kan gitu, kabun gitu. Tongkilnya abdi mah Lebaran ngiring Rebo, tapi Salasa tos berpuasa. Nah, itu tidak konsisten. Nah, nanti ada juga seorang ustadz diminta untuk menjadi khotib Id pada hari Selasa, disanggupi. Diminta lagi oleh panitia untuk salat Id pada hari Rabu, disanggupi. Ya lumayan atuh, amplopnya 2, setahun sekali mah atuh, kenwae. Berarti itu tidak konsisten. Nah, ini bukan lagi beda pendapat, tetapi beda pendapatan. Beda pendapatan ya Pak. Nah, yang keempat, ibadah yang tidak terikat waktu juga tidak terikat tempat. Misalkan kita dihadapkan kepada 2 pilihan. Barangnya 2, milih A, milih B. Ini umumnya di dunia para gadis gitu ya. Ada 2 orang laki-laki yang melamar. Bingung. Kudu nu mana nu ditarima. Nu hiji kasep tapi baragajul. Nu hiji soleh tapi goreng patut. Bingung gitu. Kenah nu mana nu ditampi. Sok bu, mun ibu kapungkur menuju gadis gitu. Aya 2 jajaka ngalamar, nu hiji kasep tapi baragajul, nu hiji soleh tapi goreng patut. Teh pilihan kapilu. Nya hoyong manu soleh tur kasep. Gaya yang 2 pilihanana. Kinten-kinten ibu bade nampi nu mana? Bade nampi anu kasep. Keun wae baragajul oge. Doakeun we unggal tahajud cing soleh. Insya Allah dina hiji waktos soleh. Tapi nu goreng patut mah kajian didoakeun unggal tahajud. Angger goreng patutnya. Kecuali nganggo aplikasi jahanamnya nih. Kolot jadi ngorak. Gitu ya. Maka silakan lakukan salat istikharah. Minta kepada Allah dipilihkan yang terbaik menurut Allah. Kasep boga salah kita dengan KDRT. Ya, tenang wal hidup di mana gana. Wal. Gelis boga pamajikan teh. Tapi eta centilna di Facebook, di medsos, aduh. Wal tenang, Pak. Tapi lamun gaduh salah ki soleh. Kenapa kasep oge? Tenang, ibu-ibunya, sok. Gaduh caroge soleh. Tenang. Alhamdulillah, caroge abdi mah soleh. Abdi mah teu sieun gaduh caroge teh, teu sieun migawe nu haram. Sieun soteh salaki migawe nu halal. Nah, yang boga mujang. Teu sieun migawe anu haram dak salaki kuring mah soleh.
moal lacur, moal jinas dan soleh, sieun soteh migawe nu halal naon. Nah, gitu. Nah, jadi salat istikharah boleh di masjid, di rumah, biasa siang, wengi. Nah, salat istikharah salat yang tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh tempat. Tiasa iraha wae, tiasa di mana wae. Seandainya. Jadi ibadah dilihat dari segi waktu dan tempat pelaksanaannya. 4. Satu, ibadah yang terikat waktu tapi tidak terikat tempat. Contohnya duha, tahajud, ya. 2, ibadah yang terikat tempat tapi tidak terikat waktu. Contohnya tahiyatul masjid. Ibadah yang terikat oleh waktu dan tempat. 3, ibadah yang tidak terikat waktu, tidak terikat tempat. Nah, ibadah haji, ibadah yang terikat oleh waktu juga terikat oleh tempat. Pami umroh, masuknya tipe kedua, umroh mah. Jadi umroh itu ibadah yang terikat oleh tempat, tapi tidak terikat oleh waktu. Nah, orang mau mengulang ya, menghafal dulu nama-nama bulan, nanti ada kaitan. Bukan bulan Masehi, bukan Januari, Februari, Maret, bukan. Kita menghafal, mengulang, dahilapan gitu, tapi dengan sering dibaca diulang akan nempel. Bulan Hijriah itu sama dengan Masehi, ada 12. Yang pertama bulan Muharram. Yang kedua Safar. Itu ya, yang kedua Safar. Pamidina bahasa Jawa mah bulan Muharram disebutnya bulan Suro. Itu ya. Jadi yang pertama Muharram, kedua Safar. Ketiga Rabiul Awal. Orang Jawa nyebutna Mulud. Ya, bulan Mulud. Kadang-kadang nyebut Mulud ge tetiasaeun. Jadi bulan Mulud. Karena lidah Jawa itu kesulitan untuk menyebutkan D. Hari Ahad. Ya, jadi lidah Jawa itu umumnya kesulitan menyebut huruf D dan kesulitan menyebut huruf Ain. Ain itu jadinya. Sangaran abdi mah ngangisah. Ya, tetangga saya tapi sudah meninggal dunia. Namanya Bapak Sangat. Sok pinanaon Bapak Sangat. Saan. Tina Saan. Aina jadi nga, dalna jadi tak. Jadi Saad jadi sangat. Gitu ya. Nah, jadi bulan ketiga bulan Rabiul Awal. Kata Nabi bulan Mulud. Kaopat Rabiul Tsani silih Mulud. Kalima Jumadil Ula. Kagenep Jumadil Akhirah. Katujuh Sya'ban. Terus sanes. Katujuh Rajab. Kadalapan Sya'ban urang Jawa nyebatna Rowah. Kasalapan Ramadan urang Jawa nyebatna bulan puasa. 10 Syawal, 11 Dzulqa'dah urang Jawa nyebutna Hafid. 12 Dzulhijjah urang Jawa nyebatna Rayagung. Apalkeun? Anu teh apal teh. Hari Januari Februari mah norolang lancar urang teh. Tapi tempo bulan Hijriah mah
nya ada ngahulang bulan ke-7 naon Rajab. Salapan Ramadan. 5 Jumadil Ula. Yang gitu, udah diceclok. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Balikeun ti 12. Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Syawal, Ramadan, Sya'ban, Rajab, Jumadil Akhir, Jumadil Ula, Rabiul Akhir, Rabiul Awal. Terus Safar, Muharram. Nah gitu ya. Kita mau hafal nusa kali Pak. Terus di bulan-bulan ya. Nah makanya juga ada yang memberikan bahasa gaul makhluk nah gitu ya. Rumusan agar mudah menghafal. Nah apa carana apalkeun Musa, Roro, Juju. Musa, Muharram, Safar, Roro, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Juju, Jumadil Ula, Jumadil Akhir. Itu Musa, Roro, Juju. Nanti kenapa? Rasa, Dudu. Rasa, Rajab, Sya'ban. Rasa nu kadua Ramadan, Syawal. Dudu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tina 12 ringkaskeun genep. Musa, Roro, Juju, Rasa, Dudu. Nah, di sini ada bab mawakit bentuk jama, bentuk plural dari kata mikot. Ini mawakit, mikot dari kata al-waktu. Di urang mah waktu teh jadi jam. Padahal waktu itu artinya batasan. Upami waktu dina bahasa urang atanapi wanci dina bahasa Sunda, dina bahasa Arab mah eta teh zaman. Itu ya. Zaman sudah edan padahal sanes zaman nu edan mah. Jalmi nah itu ya. Nah, jadi mikot itu batasan. Nanti ada batasan waktu dan ada batasan tempat. Jadi ada ibadah yang terikat dibatasi oleh waktu, ada ibadah yang dibatasi oleh tempat. Nah, kembali lagi bahwa ibadah haji itu tipe ibadah ketiga, terikat waktu, terikat tempat, mesti pada waktunya, mesti pada tempatnya. Kengeng teu tawaf di puncak Gunung Lawu. Kan lamanya anu kan. Tawaf di puncak Gunung Lawu pakai baju bodas. Ngadarua. Karena Gunung Lawu ketinggiannya 3000 lebih di atas permukaan laut. Sigana teh di pikiranana da Allah mah di langit. Jadi lamun ngadua di puncak gunung teh bakal engal dugi. Dan engku. Ayat pertama Al-Baqarah 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Pelaksanaan ibadah haji itu pada bulan-bulan yang sudah diketahui. Diketahui oleh siapa? Oleh manusia. Ibadah haji itu disyariatkan tahun ke-6 Hijriah, artinya setelah Nabi berada di Madinah 6 tahun. Tapi sejak periode Mekah, sahabat-sahabat Nabi, bahkan orang-orang jahiliyah sekalipun, mereka sudah tahu bahwa musim haji itu pada bulan-bulan yang sudah diketahui.
Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dari kalangan sahabat, kemudian Imam Atha dari generasi tabi'in, Imam Ar-Rabi, Mujahid, dan Imam Az-Zuhri menyebutkan bahwa Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi bulan haji itu bulan 10, 11, 12. Bukan Oktober, November, Desember, tapi Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kenapa Al-Quran menggunakan bahasa Ashhurul Ma'lumat? Pelaksanaan ibadah haji itu pada bulan-bulan yang sudah diketahui. Karena ibadah haji merupakan syariat Nabi Ibrahim. Nanti dilanjutkan Nabi Ismail terus turun-temurun. Dilanjutkan, diestafetkan. Tetapi pada masa jahiliyah mengalami perubahan. Sesepuh mah osok maparin naon contoh ilustrasi gitunya. Pami ayah walungan di hulu caina mah herang mah. Tapi kahilir kan ayah mengurus sapi. Kai sapi kadinya kawalungan. Ayah nu gaduh pabrik limbahna kadinya dogi hilir kan kotor. Itulah syariat agama oke. Nah makanya syariat haji di zaman Nabi Ibrahim sudah ada, di zaman jahiliyah dirusak. Sehingga di Sofa nanti ada patung, di Marwa ada patung, di Komplek Masjidil Haram ada patung. Jadi hari orang jahiliyah ibadah haji sama Pak. Orang jahiliyah juga ibadah haji tiap tahun. Cuma cara beribadahnya itu sudah banyak tambahan-tambahan benalu-benalu. Nanti Nabi Muhammad diutus untuk membersihkan benalu-benalu itu, miceunan benalu nah gitu. Mun urang mah bid'ah nah. Jadi memurnikan kembali agama yang dulu diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Cuma permasalahannya ketika kokotorna dibersihan, orang-orang seringkali jadi tak apa. Aneh. Contoh saja. Di Bandung dulu, di Tegalega, ada satu jamaah pengajian. Memulai sholat id itu di lapangan. Itu pertama, sholat id dilakukan di lapangan itu di Tegalega. Dijaga ketat oleh kepolisian. Kenapa? Karena lebih banyak penonton daripada yang melakukan sholat id. Di Soreang, di Banjaran, sengaja datang ke Tegalega, nganggo kerete. Tujuannya apa? Ingin nonton orang yang sholat id di lapangan. Sampai muncul tuduhan-tuduhan, ini agama baru. Ini mah agama anyar. Piraku sholat id di lapang. Karena ketika itu umum sholat id di masjid. Ini agama baru. Saur Ustadz nate, ini bukan agama baru, tapi ini baru agama. Terus begitu, tanpa memperdulikan orang yang nyinyir, mencaci, memaki, terus dilaksanakan. Akhirnya orang sekarang menyadari bahwa memang secara sunnah Nabi sholat id itu di lapang. Tunggu jalan raya di Pegatan. Kemudian, kalau terjadi samagaha, apa yang dilakukan? Zaman dulu, sagala ditakolan. Tiang listrik ditakol, kaleng butut ditakol, sagala. Karena dulu orang punya pemikiran, samagaha deh, lamun samagaha bulan, eta teh bulan bade dileg-leg ku oray naga. Mun panon poe, nah eta orai naga bade ngaleg-leg panon poe. Pami di Surabaya nu disebut samagaha teh atanapi gerhana, grahono gitu ya. Grahono cek urang ditu mah. Eta teh engke panon poe bade diteureuy ku buta hejo. Upami di Makassar mah nu disebat gerhana teh
eta teh bulan jeung panon poe kawin gitu. Jadi ritual zaman dulu itu segala ditakolan, ngagareuwahkeun supaya naga teu janten leureuy bulan. Nu hamil, nah lebetkeun ka kolongnya, itu banjur dijampean jabang bayi ojo belang. Lantaran mun teu kitu engke orokna belang. Zaman dulu kan begitu. Terjadi gerhana bulan, diadakanlah takbiran di masjid teh. Kan orang yang tidak tahu tuduhannya macam-macam. Nah, yuk ajaran sesat. Lebaran dipindahkan ke puting. Gitu, Pak. Nah, sekarang alhamdulillah hampir di setiap masjid kalau terjadi gerhana itu takbiran. Jadi, ketika ajaran Islam sudah mulai ditempeli benalu-benalu, kemudian nanti dibersihkan, jadi itu apa? Padahal eta ajaran Islam. Saya dengar dari seorang mubalik di Garut tuh. Beliau memberikan contoh begini. Pan kapungkur mah upami nyangu 2 kali kan prosesnya punya. Kahiji ngagigihan, kadua ngasakeun. Ayeuna mah langsung we magicom. Sekali ayeuna mah kapungkur mah teu. Ngagigihan heula. Uplak ngobrol botutung. Nah, nanti tos ngagigihan lebet karena nunamihna seengnya. Seeng teras nganggo asupan. Antawis asupan sareng seeng aya media. Namina naon? Nah, namina. Mun seeng nama dicayan. Terus asupan. Tangke dina antawis asupan sareng seeng teh aya media. Semacam ganjel. Namina naon? Langsung. Ari leukeur naon? Dina Sunda aya neuteuk leukeur meulah jantung. Aya leukeur naon? Oh, eta. Nah, gitu. Nah. Kumargi kapungkur mah ku hawu suluh. Nah, kadang-kadang seeng teh engke pinuh kumehong, Pak. Sampai warna tembaganya itu hilang. Hidung we kumehong. Itu kan seeng mah itu. Nu siga bujur seeng kan aya bahasa kitu. Nah, gitu ya. Aya pamuda bade bala kecelakaan urang botram gitu. Satu nyangu di dinya ada teboga seeng tuh nginjem ke sini nih sana. Nih namun seengnya sok engke mun geus beres pulangkeun gancangnya. Namun teh pamuda teh seeng ka sini nih. Beres botram pulangkeun ka ditu. Kayak atuh cenah urang bersihan. Karunya sini nih nih kanal kieu cenah ieu mehongna dibersihan di walungan nganggo batu kambang kan. Batu kambang mah itu tidak menggerus, tetapi hanya sebatas membersihkan mehongna hungkul, bersihan. Nepi ka katinggalina teh anyar deui. Nini nuhun ta ieu seeng nini. Teuing lain nu ieu nu nini mah. Padahal nu si nini tapi sabada dibersihan teu apaleun ka sini. Padahal seengna. Nah kitu gambaranana syariat Islam teh sabada dibersihan tina benalu-benalu. Nah umat Islam jadi teu apal. Lain ieu, nya eta. Yang gitu Pak ya. Jadi Nabi Muhammad melaksanakan haji bukan nuturkeun syariat jahiliyah, bukan Pak. Melanjutkan syariat Nabi Ibrahim yang sudah dirusak oleh orang-orang jahiliyah. Makanya orang jahiliyah tahu bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Oleh karena itu Al-Quran mengatakan al-hajju asyhurum ma'lumat. Pelaksanaan ibadah haji itu pada bulan-bulan yang sudah diketahui. Sahabat-sahabat menjelaskan bulan-bulan haji yang sudah diketahui itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah.
Nah, manawi engke palawari sadaya pelaksanaan ibadah haji mah teras majeng, Pak. Karena perbedaan perhitungan Hijriah dengan Masehi, Masehi lebih banyak 10 hari dalam 1 tahun. Mangawe, Idul Fitri kan majeng, Pak. Kamari Idul Fitri Masehina kaping seberapa? Emot teh teh. Hiji Sawal kamari Masehina kaping seberapa? Rasa hampir saminya. Hampir sami. Margi 1 Maret itu 1 Ramadan. Itu ambil saja ya. Idul Fitri 2015 1 April tangkema tanggal 20 Maret. Majeng. Idul Fitri majeng, Idul Adha majeng, pelaksanaan ibadah haji pun maju terus. Pak, upami bulan-bulan Masehi mah tetep, Pak. Misalkan ya, perhetangan sepuh zaman kapungkur. Tingawitan bulan Maret liren hujan. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Eta musim halodo. September masuk musim hujan. Mata engke bulan Maret rep liren hujan teh. Bulan September berberang. Itu istilah sepuh kapungkur mah. Nah, ayeuna mah kadang-kadang Agustus hujan, Pak. Pokoknya kapungkur mah lamun bro turaes halodo. Ayeuna mah turaes wae bingungan. Turaes bingung ayeuna mah. Ya. Jadi karena terjadi itu perubahan iklim itu. Nah, jadi sekali lagi bahwa bulan-bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Qala Allah Ta'ala Al-Baqarah 189. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ahillah. Ahilah itu bentuk plural, bentuk jamak dari kata hilal. Hilal itu bulan sabit muda. Upami orang, bumi orang gitu nya. Globe. Bulannya ada berapa? Bulan planet. 1. Tapi nanti ada benda-benda langit ya nusiga bumi, bulannya 2. Jadi bukan hanya bumi yang punya bulan itu, ada planet lain. Nah, bumi itu punya bulan cuma 1. Disebut nanti bulan teh satelit bumi. Nah, bulan dalam bahasa Arabnya hilal, bulan sabit muda itu. Kenapa di dalam Al-Quran diungkap dalam bentuk jamak ahillah? Mereka bertanya kepada Muhammad tentang bulan. Padahal mau hiji. Bulan mah hiji. Kenapa diungkap dalam bentuk plural? Nah gitu ya. Yas'alunaka anil ahillah. Kul katakanlah oleh Muhammad, hiya mawaqitu linnas. Hilal itu, bulan itu merupakan penanda pembatas waktu bagi manusia. Maka Islam menggunakan sistem penanggalan Komariah, bulan. Bukan Samsiah, bukan matahari. Berdasarkan Al-Quran ini. Wal haji, dan juga batasan waktu bagi pelaksanaan ibadah haji. Nah, jadi itu 2 landasan ya. 1 Al-Baqarah 197, bulan-bulan haji itu bukan Masehi ukurannya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Mengenai waktunya yaitu mengikuti peredaran bulan. Nah, ini wajib kita ketahui. Kenapa? Begini Bapak dan Ibu. Sekarang hari Ahad. Ya, sekarang hari Ahad. Kalau menurut sistem penanggalan Masehi,
Perpindahan hari dan tanggal itu batasannya apa? Jam 00. Itu sistem penanggalan Masehi, jam 00. Tapi kalau sistem penanggalan Hijriah, perpindahan hari dan tanggal itu terbenam matahari. Ayeuna Ahad. Engke wengi jam 00 itu Senin. Itu menurut sistem penanggalan Masehi. Tapi menurut sistem penanggalan Hijriah, nanti ketika matahari terbenam, adzan maghrib dikumandangkan, itu sudah Senin. Nah, ini kaum muslimin wajib mengetahui. Karena ada ibadah-ibadah yang terikat oleh waktu dengan sistem penanggalan Hijriah. Ibunya hamil. Dinten ieu teh saur dokter, ibu pokona ieu manumutkeun paretangan dokter, ibu engke lahirna teh ngalahirkeunna dinten Ahad. Kaping ayeuna. Upamina ba'da asar terjadi kontraksi mules. Jam 5 gubrag orok lahir. Berarti eta orok dilahirkeunna dinten Ahad. Ekahna dinten naon? 7 hari kemudian. Sabtu. Ba'da asar terus mules. Karena ditinggal dipantau ku bidan pembukaan 1 2 3 4 5 6. Ngong adzan maghrib, brol orok lahir, berarti eta orok lahirna dinten Senin. Karena kalau sudah maghrib berarti sudah pindah hari, Pak. Ekahna Ahad minggu. Sami. Tak gitu, Pak. Di USG ku dokter teh, aduh ibu alhamdulillah ibu geuning orok teh kemar ya teh. Itu nyeri masa kali tapi gubrag lahir 2. Orok nuka hiji lahir 5 menit sateacan adzan maghrib. Orok nuka 2 lahir 5 menit saatos adzan maghrib, itu beda hari itu. Nu hiji lahir dinten Ahad, nu hiji lahir dinten Senin. Tak gitu, Pak. Jangan bulan-bulan haji itu hijriah. Ukuran perpindahan waktunya hilal. Nah, kenapa perlu kita ketahui? Nanti dalam ritual ibadah haji ada yang namanya melontar tubuh. Maledog jumroh. Kaping 10, 11, 12, 13. Itu ya. Tanggal 10, tubuh yang dilontar cuma satu, yaitu tubuh akobah atau kubro. Itu dilontar tanggal berapa? Tanggal 10, Pak. Tapi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah haji, suka ada pengumuman untuk jamaah haji Asia Tenggara, khususnya Indonesia, mesti menaati jadwal balang. Balang teh, maledog kan? Balangkeun nu kitu makmur. Ngalungkin balang teh bahasa Sunda teh. Balangkeun. Jadi jamaah haji Indonesia mesti menaati jadwal balang, jadwal pelontaran. Itu dikasih jadwal di laminating. Jamaah haji Indonesia dapat jadwal melontar akobah itu jam 8 malam. Kalau jam 8 malam tanggal berapa? Tanggal 11, Pak. Tapi ngagarugu we jamaah. Sok ayeuna malendog jumroh akobah nu kedahna kaping 10 dipidamel kaping 11 sah teh. Tapi karena ketidaktahuan, karena umumnya orang berangkat ibadah haji teh mau saukur angkat, hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban. Dari 3 yang mesti dipersiapkan, fisik, pesak, pasuk. Itu syarat istiqomah kan? Fisik badannya sehat. Pesak bekalna aya. Pasuk, pengetahuan tentang manasik itu memadai. Seringkali orang ketika akan berangkat
hanya fisik pesak. Olahraga, jalan-jalan dari itu masyarakat udah kuat karena seringnya jalan. Bekal kaos dalam sekian, celana dalam sekian, kaos kaki sakitu, manset sakitu, kerudung sakitu. Kayak ditanya, nu anak atau apa? Acan. Kayak tuh kumaha di itu, mak kumaha pembimbing we. Tuh. Mantak pembimbing nalika sai maca Pancasila ngagugu nurutan. Itu yang perlu dipelihara. Seperti sederhana. Karena melontar jumroh tanggal 10 itu, waktunya adalah setelah matahari terbit sampai terbenam matahari. Kalau matahari sudah terbenam, berarti itu sudah pindah tanggal dan waktu. Mantang istilah nage, lamun maledog puting, eta setana teh geus barali. Mun maledogna subuh kumaha jam 2, setana can datang. Begitu ya, penting bukan waktunya gitu. Nah, oleh karenanya nanti dalam ibadah haji itu ada yang disebut dengan mikot zamani, batasan waktu. Ada yang disebut mikot makani, batasan tempat. Nih batasan waktu ya. Haji itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi nanti ada puncak pelaksanaan ibadah haji, yaitu pada bulan ke-12. Manawi bulan ke-12 itu disebutnya Dzulhijjah. Dina sasi Dzulhijjah aya Idul Adha. Itunya dina sasi ke-12 aya Idul Adha. Dina sasi 10 aya Idul Fitri. Sasi 11 dihapit oleh bulan 10 yang ada Idul Fitri, bulan 12 yang ada Idul Adha, maka disebutnya bulan hapit. Karena dihapit oleh 2 bulan yang ada hari raya. Dina Idul Fitri daya mencit, dina Idul Adha mah ceuyak. Mencit, maka disebutnya teh hari raya yang agung. Jadi raya agung di urang mah. Raya agung teh hari raya yang agung. Aya singkatan gitu. Tak tage kudu ngagugu kakolot teh, naon tak tage teh? Matak oge, cekeng ge, cek aing oge, gitu cekeng ge gitu teh. Jadi aya gitu kecap-kecap anu hilang gitu ya. Nah, jadi sekali lagi ya, bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi nanti puncak pelaksanaan ibadah hajinya itu pada bulan Dzulhijjah. Lalu penyebutan Syawal itu maksudnya apa? Penyebutan Dzulqa'dah maksudnya apa? Dina haji aya umroh, Pak. Tapi dina umroh mah teu aya haji. Mata pami kamari nya, Pak Dede. Ade, ke mana? Bade umroh. Aya haji teh? Teu aya. Tapi Ustaz Jajang kamari hajian, aya umrohna teu? Aya. Jadi dina umroh mah teu aya haji, tapi dina haji aya umroh. Ketika disebut haji, di dalamnya ada umroh. Tapi ketika disebut umroh, tidak ada haji. Nah, ini jadi rumusan dina Islam ketika disebut yang besar, yang kecil terbawa. Tapi ketika disebut yang kecil, yang besar tidak terbawa. Upami kurang kajaman, hoyong kahampangan. Sareng miceuna teu? Teu da kahampangan ibaratna oge. Teu kieu hoyong miceun sareng kahampanganna teu? Pasti bakal disebut yang besar, yang kecil terbawa. Mantak naon margina upami nu kahampangan sok digideug. Yang gede-gedenya, nah ditawaran ti alam gaib eta teh badesakan tenan sareng modal, nah moal gitu teh lakonna da digideug nu kahampangan.
gitu ya. Kalau kita bertamu ke satu rumah, kata tuan rumah itu, Pak Ustadz, tuang heula sareng ngaleutna teh. Dengan minumnya tidak? Dengan minumnya. Tapi upami saur tuan rumah, mangga Pak Ustadz ngaleut heula. Entos we, entong tataruk sareng tuangna teh Pak. Ulah. Cing ngarti we atuh panawaranana oge. Mangga ngaleut berarti teu sareng tuangna. Nah, jadi dalam pelaksanaan ibadah haji itu ada umroh. Jadi nanti umroh itu ada yang berdiri sendiri. Ada umroh yang merupakan bagian daripada ibadah haji. Umroh yang dikerjakan kemarin oleh Ustaz Jajang itu bagian dari haji. Umroh yang kemarin Pak Dede itu umroh yang berdiri sendiri. Nah, umroh yang berdiri sendiri bebas. Mau di bulan apapun, silakan. Tapi umroh yang merupakan bagian daripada ibadah haji mesti dilakukan pada bulan haji. Syawal silakan, Dzulqa'dah silakan. Yang tidak boleh itu umroh yang merupakan bagian daripada ibadah haji dikerjakannya di bulan Ramadan. Itu yang tidak boleh karena Ramadan bukan bulan haji. Ada yang begitu? Ayah, Pak. Dulu saya pernah cerita haji Sengal Capit kan. Sekarang kalau kita ingin berangkat haji, dari mulai pendaftaran dan booking porsi, punya nomor porsi, tuh nunggunya 23 tahun. Reguler. Kalau haji plus, nunggunya 8 tahun. Itu. Haji Furoda. Sekarang daftar, sekarang berangkat. Cuma untuk tahun ini, daya Haji Furoda. Kita semakin yakin gitu ya bahwa dalam hal apapun, dalam haji nampak terlihat, seringkali kita punya pemikiran ku artos mah beres segala rupa oke. Ternyata nanti Pak. Ruben Onsu uangnya banyak Pak, kaya raya. Tidak berangkat kemarin tuh. Dia berangkat. Kalau Igun kan berangkat tapi beli jatah. Jadi orang langsung lah jatah saya jual gitu. Ya. Jadi pemikiran ku artos beres saya nama ternyata tidak. Gitu. Ada orang yang tidak daftar malah berangkat haji tahun ini. Daguan Abdi, Ustadz Muhammad Ruhiyat namanya. Itu berangkat haji tahun ini. Berarti daftar karena jadi mustasyar dini disebut konsultan haji. 50 hari tugas di sana. Jadi dalam hal apapun kaitan sareng haji mah kami betul-betul takdir Allah itu nampak jelas terlihat. Nah, ada orang yang ingin mengambil jalan pintas. Saha nu hoyong ibadah haji berangkat tahun ini 20 juta ongkosna. Jalurna ke mana? Cianjur Selatan. Serius ya dugi kamu kah? Dugi kamu kah? Ayo sok 20 juta. Ayeuna umroh wae. Oh. Hampir 30 jutaan Pak umroh itu. Iya mah ibadah haji 20 juta. Sok sana teu kabita atuh. Teu ngantri tahun ini berangkat. Ternyata saya perhatikan jadi yang haji itu yang disebut dengan haji Senal Capit itu, haji bonek gitu. Jadi mereka berangkat umroh di bulan Ramadan. Menggunakan visa umroh. Nah, sekarang sudah mulai ketat sekali. Dulu itu visa umroh sebulan berlaku. Sekarang 3 bulan berlakunya itu. Jadi berangkat umroh di bulan Ramadan akhir. Berarti nanti Syawal itu kan udah habis masa berlakunya visa itu. Umroh saja di bulan Ramadan. Beres umroh tidak pulang. Sewa apartemen. Jaraknya sekitar 7 kilo dari Masjidil Haram. Jadi itu keluar-keluar. Sampai isinya satu apartemen 400 orang, 500 orang. Di Indonesia teh.
merasa gitu. Nanti ketika sudah mulai memasuki puncak musim haji, pertengahan bulan Hafid, jamaah kan sudah mulai banyak, Pak. Berbaurlah jamaah umroh bonek ini dengan jamaah haji. Nanti kamina, ke Arafah, apa maledog gitu. Setelah selesai mereka menunaikan ibadah haji, nyobrol anjeun ka petugas hoyong ditewak. Nah aja nyobrol kemana nanti ditangkap gitu ya, periksa keimigrasiannya, ya bisa naon ya, ini bisa umroh ya mah. Mestinya sudah keluar Saudi, misalkan bulan pertengahan bulan Syawal, ini nah aya kene dina bulan Dzulhijjah. Nah, penjara seminggu, Pak. Dideportasi, kan gratis dideportasi. Mata 20 juta. Nah, wih mata ongkosan. Nah, itu disebut dengan haji senal capit itu. Tapi tesah haji nawi. Kenapa? Pan umrohna jadi na bulan Ramadan itu. Bukan di bulan haji. Nah, satu itu ya. Yang kedua, kalau dulu pelanggaran keimigrasian pemutihannya 2 tahun, sekarang 5 tahun, Pak. Kalau orang melakukan tindak kriminal itu seumur hidup nggak boleh masuk Saudi. Karena sempat dulu ayah supir bus gitu ya, jamaah misalkan lagi city tour supir bus ngantosan, sehingga dianggap di Indonesia nggak boleh. Tangkap lah sama tentara sama polisi, deportasi. Setelah 2 tahun dia dideportasi dari Jeddah, 2 tahun kemudian dia mencoba lagi masuk Saudi melalui Bandara Madinah. Ternyata di imigrasi itu kan ada database. Sidik jari, iris mata, ketahuan ini pelaku kriminal, deportasi. Ya, tidak bayar, Pak. Tidak bayar, ada deportasi. Nah, jadi satu permasalahannya kena deportasi. Kenapa sekarang 5 tahun? Dulu itu 2 tahun. Banyak orang yang kekeh nekat. Baik, saya mah temenan asup Saudi 2 tahun. Yang penting mah bisa ibadah haji. Sekarang 5 tahun, Pak. Sekarang itu. 5 tahun pun tetap masih banyak yang nekat. Nah, makanya sekarang orang kalau masuk Masjidil Haram di musim haji itu mesti dilihat tasrehnya. Mau ke Mina dilihat, diperketat. Karena banyak jamaah haji ilegal yang berakibat nanti jamaah haji yang legal jadi teka bagian tempat. Jadi anu resmi itu teka bagian tempat, ari nu resmi. Kami nonton Persib mah gitu. Ainu mayar tiket resmi teka bagian kursi, ainu nganggo tiket galing, bisa tiket galing mah. Tiket galing kayak gitu. Disesuaikan. Alungkeun di keluar pakai tiket eta gitu. Banyak oknum-oknum begitu. Nah, jadi jangan tertarik gitu dengan kalau ada yang menawari, ibu sok badai haji 20 juta kan ya. Nah, itu masih agak mending kalau tertangkapnya itu setelah proses haji. Kalau sebelum hajian tertangkap, deportasi. Nah gitu ya. Nah, itu mengenai batasan waktu, batasan tempat. Batasan tempat, contoh tadi lah, tahiyatul masjid. Di mana kita boleh melakukan salat tahiyatul masjid setelah kita masuk masjid. Hari di Serambi mah teu kenging, di buruan masjid teu kenging, di teras masjid teu kenging karena tidak ada salat tahiyatul teras masjid. Dina hadis lagi, jika kamu masuk masjid. Nah, maka dalam ibadah haji pun selain ada batasan waktu juga ada batasan tempat. Tawaf di mana, sa'i di mana. Nah, di sini Nabi menetapkan batasan ada 5 wilayah yang oleh Nabi ditetapkan sebagai batasan. 1, Dzul Hulaifah, atau orang Indonesia menyebutnya Bir Ali. Jadi populer, orang Indonesia itu paling pintar memberi nama. Paling pintar memberi nama. Di Jeddah ada masjid yang unik, namanya Masjid Ar-Rahmah. Di sisi laut, kalau air pasang teh, katinggalinnya si kanu ngamang.
dinamian ke orang Indonesia mah Masjid Terapung. Karena namanya Masjid Ar-Rahmah. Kemudian di Madinah itu 20 kilo ke arah utara ada satu gunung itu namanya Jabal Abyad karena warnanya agak putih kusam. Di sekitar Jabal Abyad itu ada medan magnet. Jadi Jabal Abyad di dianya. Nah ini medan magnet di sini Pak. Madinah di dia. Nah bus itu nanti terus kan dia berat, terasa berat. Saur supir dah, penumpang mah biasa we, berat. Jadi seperti ada yang menarik, gitu ya. Karena magnet itu bukan daya dorong, Pak. Magnet itu daya tarik. Jadi kalau jalan di sini, nah, agak nanjak, padahal agak nanjak. Sampai dipraktekkan gitunya, nanjak, tedigas, gitu. Nah, kemudian kalau balik nanti cepet Pak. Walaupun dalam keadaan gigi netral itu bisa kecepatan sampai 120 kilo. Gunung itu namanya Jabal Abyad. Orang Indonesia nyebutnya Jabal Magnet. Gitu, nah, orang Indonesia mah pintar masih nami itu. Dulu lah 2001 masih ada di dekat Masjidil Haram itu ada pasar malam Suklel. Cuma orang Arab menyebut suglel. Sug itu dekat sug. Pasar, suklel, pasar malam. Namanya itu. Cuma sepanjang lorong pasar malam itu ditiungan kuseng gitu, teh. Sebutnya pasar seng gitu. Padahal orang Arab mana teh apa lain pasar seng. Tuh, kreatif jamaah Indonesia mah gitu ya. Nah, jadi nanti Nabi menetapkan batasan tempat itu 5. Satu, Bir Ali, populernya Abyar Ali, itu dalam bahasa hadisnya Dzul Hulaifah. Nabi menetapkan Dzul Hulaifah atau Bir Ali itu bagi penduduk Madinah. Yang kedua, Datu Irkin, itu bagi penduduk Irak. Yang ketiga, Qarnul Manazil, bagi penduduk Najd. Riyadh, Uni Emirat. Yang keempat Yalamlam bagi penduduk Yaman. Yang kelima Juhfah bagi penduduk Syam. Di zaman Nabi ada satu wilayah namanya Syam. Sekarang pecah menjadi 4 negara: Jordan, Syria, Lebanon, Palestina. Dulu namanya Syam. Nah kata Nabi, mikot-mikot itu bagi penduduk negeri itu. Juga mikot-mikot tersebut bagi orang yang datang dari luar negeri itu tetapi melalui negeri itu. Menurut orang Indonesia kumaha? Kan tidak disebut. Dzul Hulaifah bagi penduduk Madinah, Datu Irkin bagi penduduk Irak, kemudian Qarnul Manazil bagi penduduk Najd, Yalamlam bagi Yaman, Juhfah bagi Syam. Indonesia kan tidak disebut. Tapi dalam hadis itu disebutkan mikot-mikot itu bagi penduduk negeri itu juga bagi orang yang datang ke Mekah melalui negeri itu. Tangke dina umrohnya ayat yang mau disebat ihram umroh, ucapan labbaika umrotan. Kemarin kan nomor 2-nya, 2 anak yang dihafal itu ya. Nah, kapan dan di mana kita mengucapkan labbaika umrotan? Di mikot. Kalau orang Madinah mau umroh, di mana mengucapkan labbaika umrotan anak? Di Dzul Hulaifah atau Bir Ali. Kalau orang Yaman mau umroh, mengucapkan labbaika umrotannya di mana? Di Yalamlam. Ayo orang Indonesia di mana? Ketika melewati salah satu mikot itu. Kalau mendarat pesawatnya di Jeddah, berarti mikot yang dilalui itu kemungkinan kalau tidak Yalamlam, Qarnul Manazil. Apa kita bisa tahu begitu? Kita terbang pas di atas Qarnul Manazil? Tahu. Apalagi sekarang pesawat terbang itu sudah menggunakan sistem GPS. Bukan lagi manual.
Maka pamidina monitor pesawat, orang kan biasa hafal. Kita sedang terbang di negara mana. Sisa waktu tempuh, jarak waktu tempuh. Nah, ayeuna mah pembimbing teh sangat terbantu dengan adanya monitor. Saya awal-awal dulu ada pesawat Lion. Diberitahu, tadi pasiantra, mikotet di mana, monitor tidak ada. Cuma di awal ada pengumuman jarak tempuh 8.250 kilo, waktu tempuh 9 jam setengah, 8 jam setengah, mikot itu 25 menit. Dihitung mundur, Pak. Pembimbing teh hari pertama. Sekarang mah sudah map ya, map kemudian mikot, klik mikot, nanti ada mikot teh 30 menit lagi, 29 terus gitu. Mudah sekarang. Bahkan perang saja kalau kita lihat sekarang. Kemarin Iran menjatuhkan bom di Qatar. Itu kan bandar udara saja. Yaitu bandar udara yang digunakan oleh Amerika untuk pelabuhan. Kan hanya itu. Dan itu tepat sasaran. Jadi bom itu ketika dijatuhkan untuk menghancurkan sebuah gedung itu tepat sasaran, tepat titik. Dengan menggunakan sistem GPS. Jangan upami salah sasaran, bohong nggak Pak? Bohong salah sasaran. Nah oleh karenanya, bisakah kita mikot di atas pesawat? Bisa, sangat bisa. Tahu tidak kontrol manajil secara patok? Tahu. Karena yang namanya kontrol manajil bukan patok, bukan titik, tapi wilayah. Nah jadi ibadah haji itu terikat oleh waktu, juga terikat oleh tempat, mesti pada waktunya, mesti pada tempatnya. Mengucapkan labbaika umrotan di mana? Di mikot yang pertama kali kita lalui. Tawaf di mana? Di Masjidil Haram. Sa'i di mana? Di tempat sa'i. Demikian pula nanti melontar jumroh di mana, kan gitu. Kenging tuh melontar jumroh di gedung DPR, nggak bisa. Kita malin haji demo sama. Nah gitu ya, mengenai mikot batasan dalam ibadah haji ada mikot makani dan ada mikot zamani. Ibadah haji termasuk tipe ibadah yang ketiga, itu ibadah yang terikat oleh waktu, terikat oleh tempat. Pelaksanaannya mesti pada waktunya, mesti pada tempatnya. Kalau dilakukan bukan pada waktunya, sekalipun pada tempatnya tidak sah. Dilakukan pada tempatnya, bukan pada waktunya tidak sah. Maledong jumroh teh kulantaran hadirin tose tanggal 14. Itu ya, saya datang saya tapi nah gitu. Nah gitu ya gambarannya itu. Itu pembahasannya dari apa tarosan, mangga? Ya. Yap. Ustaz, kumaha hukumna wanita mengikuti sholat terasa kedua, apakah bercadar hukumnya wajib, sunat atau mubah? Terus bagaimana menjaga semangat ibadah setelah haji dan umrah? Ya. Yang pertama, bagaimana hukumnya perempuan ikut Jumatan? Gitu ya. Di zaman Nabi, perempuan itu tidak ikut Jumatan. Ieu mah heureuy tapi seriusnya. Ibadah Jumat itu wajib bagi orang yang sudah dewasa, kecuali perempuan, anak-anak, orang yang sakit, hamba sahaya. Gitu. Jadi anak-anak dikecualikan dari kewajiban Jumat. Kalau anak-anak ikut Jumatan sah deh. Jumatannya. Kalau orang yang sakit ikut Jumatan sah Jumatannya? Sah. Kalau hamba sahaya ikut Jumatan boleh tidak? Boleh. Kalau perempuan ikut Jumatan? Itu, istri mah. Kenapa anak-anak kalau Jumatan boleh? Karena anak-anak ada harapan jadi dewasa. Orang sakit ada harapan sehat. Hamba sahaya ada harapan merdeka. Sementara perempuan sampai kapanpun akan tetap perempuan. Atau itawe transseksual atau gentos kelamin tetap ya hakikatnya bukan perempuan. Walaupun secara fisik jadi laki-laki tetap itu perempuan. Nah,
Tetapi yang paling menenteramkan, ini sederhana saja, kita sederhanakan ya. Imam Syafi'i membuatkan rumusan untuk masalah-masalah yang debatable dan sulit dicari jalan keluar. Pak kekeh, deadlock istilahnya teh. Kata Imam Syafi'i, al-khuruj minal khilaf mustahabun. Meninggalkan perkara yang diperselisihkan, melakukan perkara yang disepakati, itulah yang paling selamat. Sekarang ini, kalau pada hari Jumat perempuan salat duhur, semua ulama mengatakan boleh dan sah dan mesti begitu. Tapi kalau pada hari Jumat perempuan ikut Jumatan, itu mukhtalaf. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Maka yang paling menyelamatkan sementara bagi kita sebagai orang awam, untuk saya lohor. Kayak gitu, karena lohor mah disepakati boleh dan sah. Tapi kalau perempuan Jumatan itu masih diperselisihkan sampai sekarang gitu ya. Ada yang mengatakan boleh, bahkan ada yang mengatakan bid'ah. Itu satu, ya. Nah, bahkan nanti ada satu hadis kata sahabat ketika di faidah qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Apabila sholat Jumat sudah ditunaikan, bertebaran di muka bumi ini. Sahabat-sahabat itu kalau pulang Jumat suka mampir ke rumah seorang perempuan tua. Eta si ibu teh rajin, Pak. Pami Jumat teh osok nyiapkeun tuangeun. Kanggo sahabat-sahabat anu mulih di masjid. Tapi itunya jujukutan mun urang mah sayuran lalap-lalaban dicampur ku tipung digalokeun. Ya, urang mah mirip bala-bala lah gitu. Nah, sampai sahabat tuh datang mampir ke rumah itu. Di subuhan, cara memakannya itu puntennya ada yang dikunyah di tahun cuma di lamotan gitu. Sampai kata sahabat, kami sangat merindukan Jumat berikutnya. Lain sono karena Jumat teh. Sono karena Jumat berkahna gitu. Jadi ibu-ibu masak. Sana Jumahan nyiapkeun tuang kanggo caroge anu rengse Jumatan. Ini satu ya. Kemudian bagaimana mengenai hukum cadar? Nah, nanti dalam ibadah haji demikian pula ibadah umroh itu ada larangan-larangan ihram. Yang pertama ya, kita belum dulu masuk ke larangan ihram. Siti Asma. Siti Asma itu iparnya Nabi. Siti Asma itu saudaranya Aisyah. Siti Asma menemui Nabi dengan menggunakan pakaian yang tidak layak bagi seorang perempuan yang sudah dewasa. Maka Nabi bersabda kepada Asma, Asma, perempuan apabila sudah menginjak usia haid, dewasa berarti, tidak boleh terlihat seluruh anggota badannya kecuali wajah dan tangan sampai pergelangan. Artinya bahwa wajah bukan aurat, tangan sampai pergelangan juga bukan aurat. Kalau kaki aurat bukan? Aurat. Maka mesti ditutup. Kajeun roromeheun. Nah, saya ingatkan ibu-ibu pengajian ini. Dikirudung tapi dikausakin teu. Masih banyak begitu. Karena masih berpikiran, saha nu kabitaeun ku sampean abdi sada. Nah, banyak perpecahan antar suku. Ada gaya atau istilahnya begitu. Nah, itu satu ya, bahwa wajah bukan aurat, itu ketetapan pertama. Tapi tetap mohon maaf bapak-bapak, walaupun wajah bukan aurat, ari dipelongkeun mah entoh. Dina angkot aya istri pelongkeun urang teh. Melong wae tuh, keun wae da rarayi mah sanes aurat. Teu kenging, Pak. Enggak, Bu. Nah, satu itu. Yang kedua, ada larangan-larangan ihram. Khusus buat perempuan itu ada dua. Khusus buat perempuan. Perempuan tidak boleh memakai sarung tangan. Apakah yang full nutup atau nanti ada sarung tangan setelan ngaramet. Yang ujung-ujung jarinya barolong keur nyawa HP katanya. Gitu. Itu sama enggak boleh.
Perempuan tidak boleh memakai niqab atau burqa. Jadi sejak mengucapkan labbaika umrotan sampai tahallul kalau umroh. Sejak mengucapkan labbaika hajjan sampai tahallul pada haji tanggal 10. Yaitu wajah itu mesti dibiarkan terbuka. Nah, oleh karenanya nanti bagaimana hukum mengenakan cadar? Apakah wajib? Tidak. Tidak wajib. Karena kalau mengenakan cadar hukumnya wajib. Kenapa ketika ibadah yang semestinya ditutup kalau wajib, ini malah Nabi melarang, jangan tutup. Walaupun nanti penggunaan cadar itu kalau di NU, di Muhammadiyah, di Kristen tidak ada soal, itu disalapi, Pak. Ternyata disalapi beda-beda. Saya pernah mengisi pengajian di Kota Baru Parahyangan, syukuran haji. Kebetulan orang Salafi. Saya kenal banget sama istrinya. Istrinya tidak bercadar. Saya tanya, teh, pantai teh Salafi, kenapa tidak bercadar? Beda-beda, Pak Ustaz. Salafi itu ada yang mewajibkan cadar, ada yang tidak. Ada yang mengharamkan foto, ada yang tidak. Betul, Pak. Jadi Salafi itu beda-beda. Ada yang mengharamkan foto. Mutasyadid gitu, haram di kota itu, Pak. Tapi aneh, KTP punya, paspor punya, SIM punya, dan sok nyakuan Harto sama ya gambar Soekarno Hatta. Ya kan ada gambar itu. Dan sekarang kan Salafi ada punya TV Roja itu, salah satunya. Kan gambar itu. Nah gitu ya. Jadi bagaimana hukum cadar? Cadar itu tidak termasuk syariat. Kalau mau silahkan. Tidak pun tidak apa-apa. Yang penting jangan ada pemikiran bahwa wajah itu aurat. Wajah bukan aurat. Nabi pun menyatakan begitu. Itu ya. Jadi menurut teteh-teteh yang bercadar, kita tidak mengasingkan yang bercadar gitu ya. Yang tidak bercadar silahkan, tapi hukumnya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga apa? Bagaimana menjaga semangat ibadah. Ya. Ibadah haji itu rukun Islam yang kelima terakhir. Ibadah haji itu pembuktian, Pak. Sejauh mana keberhasilan syahadat kita. Jadi sejauh mana syahadat itu melekat di batin kita. Sejauh mana keberhasilan sholat kita, saum kita, zakat kita. Jadi bukan begini, haji, keges beres haji, tak baru ibadah cing benar. Bukan begitu, Pak. Makanya urutannya ibadah haji itu terakhir. Makanya nanti ibadah haji merupakan pembuktian benar tidak sholatnya. Ibadah haji nanti itu ada yang disebut dengan mabrur, dan itu menjadi harapan. Meraih haji yang mabrur itu syarat ketentuan berlaku. Relatif sulit, Pak. Satu, niatnya mesti ikhlas. Kalau ingin mabrur. Uangnya mesti dari uang yang halal. Tidak boleh sugak sogok. Ada orang pergi haji nyuap? Ada, Pak. Ada. Kemarin ada jamaah di satu tempat. Suami istri. Dia bilang begini, Pak Ustadz. Saya dengan suami, kalau menurut jadwal itu saya masuk porsi itu 2030. Tapi saya ditawari oleh seseorang. Ibu bisa berangkat sekarang 2025 kemarin. Dengan suami. Tapi kan saya apa kalau di Haji Pintar aplikasi itu saya masuk 2030. Bisa pokoknya. Saya sudah total banyak, saya tanya, Bu, dia minta tambahan berapa? Dia minta tambahan per orang 7,5 juta, Pak. Saya bilang murah, Bu, itu. Bahkan ada yang minta 20 juta per orang untuk percepatan itu. Nah, kalau murah mesti curiga juga, bisa nipu. Walaupun mau murah mau mahal, saya bilang, Bu, sudah jangan. Sudah, Ibu tunggu saja porsi normal 2030. Itu kan nyuapan. Nah, itulah yang mengambil hak orang.
Ya kan sistemnya komputer, sumuhun pan komputer teh dioperasikan teh ku jalmi. Kan kasus menteri kemarin, gitu kan? Itu jual kuota. Nah, jadi untuk meraih kemabruran haji itu berat. Yang paling berat itu adalah mempertahankan kemabruran. Engke aya anu mabrurna teh ngan samiweun. Sabada uing teh Mekah teh rajin ka masjid samiweun. Mantak nepi ka bari heureuy tapi nya aya haji dul majid. Nya. Engko haji tapi kendul ka masjid teh. Nah itu teh bahasa heureuy tapi memang nya dina kanyataanna kitu. Bahkan di satu daerah aya tukang judi haji Pak. Tapi ra ngadu jangkrik judi mah teh. Mau disebutkeun Cigonewah mah. Haji teh judi itu. Nu korupsi nah gitu. Nah, jadi bagaimana cara mempertahankan kemabruran itu? Yang disebut mabrur itu ibadah haji yang dalam pelaksanaannya sesuai sunnah, tidak dibarengi dosa, ada perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi pertama, menjaga semangat untuk tetap berjamaah ke masjid, gitu ya. Kemudian dengan tetangga mesti tetap baik. Mesti merubah. Nu asalna kedul ayeuna mah janten rajin, nu kawitna rajin langkung rajin. Nah, walaupun nanti kemabruran itu yaitu tadi terus menurun mata soayan sigana kudu dicas ya. Nah, gitu ya. Nah, gitu Pak bahasana umroh. Mangga sok bade teh kamari. Bade salat subuh, adzan subuh teh tebu 4 langkung 10. Berangkat dari hotel jam berapa? Jam 3, Pak. Jam 3 teh tos angkat bade salat subuh. Lohor jam 12 lebih 25 menit. Jam 11 tos angkat ke masjid. Maghrib hampir jam 7. Jam setengah genep tos ke masjid. Di Arab Saudi mah gitu. Di Madinah beda lagi, Pak. Lantaran hotelnya caket di Madinah mah, kenal ada mulai tawaf sunat di Madinah mah. Jangan upami maghrib teh setengah jam. Bade keadaan namanya ngalengkah. Upami di Mekah mah 1 jam sebelum. Di Indonesia beda deui. Matang istilahnya di Mekah mah 1 jam sebelum adzan sudah ada di masjid. Di pemulihan mah 1 jam setelah adzan kakak ke masjid. Gitu Pak. Sami ai sajam nama sajam. Kan itu mah sebelum adzan, ya mas atau adzan. Gitu ya. Jadi semangat ke masjid mah da eta mah sanes mung saukur haji umur, tapi sejauh mana keyakinan kita bahwa pahala yang dijanjikan oleh Allah itu benar. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya gaul. Ya, karena pergaulan itu akan menjadi penyebab berubahnya karakter kita. Kalau kita ingin tahu siapa diri kita, lihatlah siapa teman-teman kita. Mun urang gaulna sareng jalmi nu rajin ka masjid, insyaallah bakal kacanak rajin. Mangga cobian. Pami ibu gaul sareng tukang ngomongkeun batur, insyaallah bakal kacanakeun. Cobian. Gaul sareng tukang ngaji-ngaji, gaul sareng tukang ulin-ulin, tukang shopping-shopping gitu ya. Itu pergaulan begitu. Makanya dalam pepatah Arab, al-musohabah tasriku tobi'ah. Jadi pertemanan itu akan mempengaruhi tabiat. Dan nanti pertemanan itu sebagai akibat dari adanya kesamaan antara dua orang tentang apa yang disukai dan yang tidak disukai. Mun sapangaresep pasti bakal nyobat, Pak. Tukang off-road ke gunung memotoran, mual nyobat jeung tukang ngusep, mual. Tukang ngusep mencicing we. Walaupun pasti ada
Alhamdulillahirabbil alamin. Ngahaturkeun nuhun jazakumullah khairan kasiran ka al ustad anu parantos ngadugikeun tausiahna, mugia janten ilmu ka urang sadayana sareng anu langkung paosna mah urang tiasa ngamalkeunana. Hadirin bapak-bapak mewah ibu-ibu anu dimuliakeun ku Allah, bilih aya anu priyogi kita bacaan salat, mangga tiasa nyanak ka meja di palih pangkar nyaeta meja sekretariat. Insyaallah urang sadayana tepang deui di ahad payun dinu kaayaan urang sadayana sehat sareng oge urang teras istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sareng insyaallah